Sekali lagi kita perlu bersyukur ya. Semakin maraknya pengajian-pengajian yang berisi firman Allah, sabda Rasul, sunnah Rasul dijelaskan, kewajiban mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya dijelaskan, kewajiban mengikuti para sahabat Nabi dijelaskan. Maka ini luar biasa ilmu yang menjadikan kita mendapat petunjuk, sehingga jalan kita semakin lurus, kita tidak menyimpang, kita tidak terombang-ambing kemana-kemana, tidak, tapi betul-betul lurus, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimahullah, para aparat pun juga patut bersyukur ketika semakin banyak, semakin marak kajian-kajian sunnah ini, sunnah Rasul dipelajari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka para aparat bersyukur. Kenapa demikian? Karena orang-orang Islam yang mengaji, mereka lebih akhlaknya bagus, mereka lebih disiplin, mereka lebih tanggung jawab, mereka lebih amanah, mereka tidak akan ngebom. Karena dalam sunnah Rasul dijelaskan itu adalah termasuk perbuatan yang tercela, dan Islam tidak pernah mengajarkan teror. Itu kajian yang benar. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa berkumpul di majelis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, maka kata Rasulullah SAW, mereka pasti dikepung oleh ketenangan. Dikepung maksudnya adalah dikelilingi oleh ketenangan hati. Jadi hati kita semakin tenang, karena yang kita pelajari, kita dapatkan adalah ilmu dan petunjuk. Kemudian dikelilingi oleh rahmatnya Allah, dan terus didoakan oleh para malaikat dengan doa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaji, sekarang kita mengaji ya, kok hati kita semakin panas, ada yang salah. Hati kita semakin panas, atau mungkin diganggu jin, atau mungkin teringat pertengkaran dengan istrinya, atau mungkin yang disampaikan salah. Bisa jadi panas, marah, pengen berontak, pengen ngebom. Ini adalah sesuatu kesalahan. Tapi kalau ngaji yang benar, semakin berilmu, semakin tawadhu, semakin taat dan patuh kepada Allah. Bahkan di dalam Islam dijelaskan, orang-orang Islam harus taat dan patuh kepada pemerintah selama bukan untuk kemaksiatan. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Makanya hanya di kajian-kajian semacam ini ada keterangan bahwa kita wajib taat lalu lintas. Hanya di kajian semacam ini. Dan itu masuk dari bagian wa ulil amri minkum, taat kepada waliul amr, karena ini untuk kemaslahatan. Hanya di kajian yang seperti ini yang menyebutkan kewajiban setiap muslimah tidak boleh KTP ganda. Hanya kajian seperti ini, karena ini merupakan ketaatan kepada penguasa. Dan hanya dalam kajian semacam ini yang mengatakan kalau kita menikah harus mengurus surat nikah. Harus ya kira-kira? Loh kok diam saja? Tidak harus. Harus gak? Kayaknya nikah siri semua. Hah? Harus, karena itu termasuk peraturan. Bahkan peraturan ini dibuat untuk menjaga haknya perempuan dan anak-anaknya. Sekarang banyak laki-laki zalim menikah di sana, di Bali menikah, masa tugasnya selesai pulang ke Jakarta, ditinggal begitu saja. Ada seperti ini? Ada. Di Jakarta tugas 2 tahun menikah, punya anak, kemudian pindah lagi ke Papua, ditinggal begitu saja, tidak dinafkahi, tidak dicerai dan semisalnya. Maka untuk sebuah kemaslahatan, negara mengadakan peraturan, setiap yang menikah harus mengurus surat catatan nikah atau surat nikah. Ini untuk kemaslahatan. Dan ini masuk dalam bagian ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Selama itu untuk kemaslahatan, kita harus taat kepada penguasa.